Membahas saraf kejepit. Gejalanya itu ada 3 tahap, ya, dari beberapa paper dan jurnal, dan artikel dan buku medis, dan dari dosen saya. Jadi saya tuh masih sering belajar ke senior saya, even saya tuh jarang praktek, ben nggak goblok. Yang pertama, gejalanya adalah gejala sensoris. Jadi gejalanya itu sakit, sering sakit kepala di belakang, sering sakit di leher, nggak bisa noleh atau tengengen, sering, dan sering nyeri di pundak. Ah, mutar weh, paranoid kawas ini. Jadi gejalanya adalah gejala sensoris tahap 1. Pasien ini akan mengeluh nyeri kepala belakang terus-terusan, pegel di leher terus-terusan, pegel di pundak terus-terusan, dan intensitas nyerinya itu tidak hilang. Kadang hilang muncul sampai dia akan menetap terus dan intensitas nyerinya akan meningkat. Nah, nyeri sensorik tahap 2-nya masih di tahap 1 sensorik itu akan ada nyeri yang sangat hebat. Mungkin skalanya dari 6, 8, sampai 10. Nyeri banget dan nyerinya itu menjalar. Jadi sensasi kebakar di pundak, di sini. Nah, kalau teman-teman anak muda sudah ngerasa pegel-pegel leher terus-terusan dan ada riwayat main gadget dan ngedit, tuh kayak dia, tolong di-shoot. Saya yakin usia 40 kalau dia gitu saraf kejepit. Itu jangan dinasihatin karena itu income saya sama dokter. Nah, yang kedua itu adalah nyeri sensorik tahap lanjut. Masih 1 ya, 1A, 1B itu nyeri sensorik tahap lanjut. Nah, nyeri sensorik tahap lanjut itu sensasi burn, kebakar di sini. Terus sering geringgingen. Jadi dari sini, dari main HP kok sering kesemutan di sini. Ah, itu udah. Nah, kedua ini agak serem, namanya nyeri motorik. Karena si anak muda ini tidak mau periksa, dia merasa fine, ini paling tidur ke aman. Nah, itu akhirnya muncul bulging dan bulgingnya mendesak saraf-saraf di bagian servikal, sarafnya mulai gepeng. Akhirnya yang terjadi adalah gangguan motorik, terjadi mulai kelemahan gerak. Jadi di sini mulai nggak bisa ngegem kuat, ya kan? Nggak bisa ngegem kuat, mulai sering jatuh, sloppy lah, orangnya sloppy. Jadi megang gelas jatuh, megang piring jatuh. Ya, kalau ada teman-teman kayak gitu, sarafmu kejepit kata Tirta. Nah, yang terakhir nih yang tahap paling apes. Itu adalah karena di cervical itu ada persilangan saraf namanya piramidal, jadi motorik, sensorik di situ. Dia nanti dari upper dan lower nggak bisa jalan sama sekali. Jadi atrofi otot dan mengalami gangguan gerak di bagian upper dan lower. Oke, nah sekarang kita akan